Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bayu Desain. Oke, kali ini saya akan coba memberikan panduan ya untuk bagaimana kita mengikuti sayembara desain logo di internet ya. Oke, karena sekarang ini banyak sekali bertebaran di internet ya, dan di luar sana desain-desain atau sayembara logo yang diadakan oleh instansi tertentu atau UKM-UKM ya, yang menginginkan atau membutuhkan logo tentunya, dan mereka mengadakan sayembara untuk desain logo mereka atau untuk brand merek mereka. Jadi bagaimanakah tahap-tahapnya? Mari kita simak di video slide berikutnya. Kita lihat. Nah, di sini ada beberapa tahapan yang perlu kita ketahui dan kita ikuti. Tahap pertama itu kita membaca dulu tema logo yang dilombakan dan untuk siapa logo tersebut dibuat. Nah, kita bisa lihat contoh di sini. Ini adalah contoh poster tentang sayembara desain logo untuk Kabupaten Pandeglang yang ke 144 teman-teman ya. Nah, dengan hadiah 5 juta rupiah ya. Kemudian di sini kita bisa lihat ini adalah logo yang diperuntukkan untuk wilayah di Pandeglang ya. Jadi bagaimana kita tahu logonya itu? Jadi kita bisa tahu atau bisa membuat logo itu dari tema logo yang dilombakan teman-teman ya. Jadi kita nanti bikinnya ya ini seputar Kabupaten Pandeglang ya. Mulai dari sejarahnya, ya, historinya, kemudian dari tata cara masyarakatnya gimana, budayanya bagaimana ya. Terus kita ceritakan dan kita bisa tuangkan melalui logo yang akan kita bikin ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi logonya yang akan kita buat itu pasti berfilosofi dan mempunyai makna. Target market ini biasanya berhubungan dengan warna ya. Kalau misalkan target marketnya itu orang-orang profesional ataupun orang kantoran, bisa dicari teman-teman bisa menggunakan warna-warna yang lebih corporate atau lebih serius ya. Kemudian kalau target marketnya itu orang-orang yang lebih fun ya, seperti remaja atau anak-anak muda, itu teman-teman bisa menggunakan warna-warna yang cerah ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita baca nih, selain tema kita juga harus membaca ketentuan lomba logo yang diadakan. Nah, di sini kita baca dulu ketentuan lombanya. Seperti ada contoh, peserta lomba terdiri dari individu dan tidak dibantu oleh orang lain serta tidak membawa teksnya. Jadi kita harus tahu nih, nanti lombanya diadakan oleh individu dan tidak berkelompok teman-teman ya. Kemudian nomor 2, peserta diperbolehkan dari kelas 10, 11 dan kelas 12 ya. Ini logo untuk SMA, SMK virtual ya, dalam rangka memperingati Milad IKMI ke ke-13 ya ini ya. Kemudian memakai pakaian yang sopan. Nah, ini ada ketentuannya sendiri ya kalau di lomba ya. Video diupload ke Google Drive, berarti teman-teman nanti harus mengupload atau mensubmit logonya ke Google Drive, tidak boleh ke media yang lain. Misalkan kalau di sini ketentuannya diupload di Google Drive ya, di Google Drive ya. Kecuali ada ketentuan lain, bisa di share ke media sosial kemana, misalkan Instagram, Facebook ataupun Twitter. Nah, itu beda lagi teman-teman ya. Kemudian batas uploadnya kita juga harus perhatikan teman-teman. Kita bisa upload berapa maksimal logo yang akan kita upload ya. Di sini tercantum 3 logo per orang ya. Kemudian ini ada durasi, ini karena bikinnya video, ini ada durasinya ya. Tapi kalau lomba desain logo nggak ada durasi ya. Kemudian temanya apa? Temanya misalkan Fastabiqul Khairat. Jadi kita bikin logo itu sesuai dengan tema yang sudah disepakati oleh pihak penyelenggara atau instansi yang mengadakan sayembara tersebut. Kemudian teman-teman juga harus baca kriteria penilaian. Nah, misalkan apa? Misalkan kalau dalam logo itu biasanya warna harus sesuai ya, kemudian filosofi harus disertakan, kemudian apa lagi ya, harus mengandung filosofi tertentu dari perusahaan tersebut ya. Jadi ya kalau bikin logo biasanya lah, teman-teman harus tahu maksud dan tujuan teman-teman bikin logo ini untuk apa ya, dan untuk latar belakangnya itu bagaimana teman-teman. Kemudian ada link pendaftaran ya. Biasanya kalau di upload logo secara online itu ada link pendaftaran yang harus kita upload teman-teman. Terus ini ada juga kategorinya hadiah ya. Hadiah ini mungkin terakhir aja.
Kemudian biaya registrasi, biasanya kalau di logo sayembara online itu tidak dikenakan biaya registrasi, adalah gratis teman-teman ya. Tapi ada juga yang pakai biaya, jadi beda-beda ya antar instansi ya, ada yang pakai biaya, ada yang juga enggak teman-teman. Kemudian timelinenya ya, ini teman-teman perhatikan nih, deadline lombanya kapan. Misalkan deadline lombanya masih lama, misalkan lombanya diadakan tanggal 5 September, berakhirnya tanggal 31 September, tanggal 30 September ya. Nah teman-teman selain itu bisa baca-baca dulu nih, baca-baca lagi ketentuannya apa, temanya apa, teman-teman cari yang sesuai, cari browsing-browsing di internet ya, konsep-konsepnya seperti apa, dan logonya yang biasanya dibikin itu seperti apa teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian ini ada kontak personnya siapa ya yang bisa dihubungi kalau kita ada kesulitan, bisa tanya-tanya ke orang tersebut ya. Kemudian ini ada info lengkap, misalkan di sini ada teman-teman pengen tahu informasi lebih tentang perusahaan ini tuh bergerak di bidang apa, nah itu teman-teman bisa membuka websitenya atau sosial medianya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kita lanjutkan. Nah ini yang sangat penting ya dalam mendesain logo, buatlah konsep yang matang terlebih dahulu sebelum kita upload ke website atau sosial media orang yang mengadakan lomba tersebut ya. Jadi ini wajib teman-teman bisa sebelum bikin logo ya, sebelum membuat logo di Corel ataupun di AI atau di Photoshop lah itu, teman-teman harus biasakan diri untuk membuat konsep terlebih dahulu. Nah teman-teman untuk membuat konsep ini bisa menggunakan coret-coretan kertas ya, di kertas, lalu teman-teman coret-coret pakai pensil atau pulpen, terserah teman-teman. Setelah teman-teman kira-kira udah ada konsep yang pas dan sesuai dengan filosofi dari perusahaan tersebut ya, teman-teman bisa langsung membuatnya di Corel Draw ya, ataupun AI atau Photoshop. Setelah itu teman-teman bisa langsung upload teman-teman. Kita lanjut ke berikutnya, buatlah logo yang unik dan beda dari yang lain. Nah kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini orang-orangnya sama semua ya, posisinya sama, warnanya sama ya. Coba teman-teman apa yang membedakan dari gambar ini? Tentu warna ya, karena kita lihat di sini warna-warna orangnya abu-abu semua teman-teman ya. Tapi kita lihat di sini ya, ada sedikit yang beda nih. Nah beda nih, warnanya merah. Warnanya kok merah sendiri ya, nggak seperti yang lain warnanya abu-abu. Nah ini adalah cara membuat logo yang unik dan beda dari yang lain teman-teman. Jadi misal seperti itu teman-teman ya, bikinlah logo yang unik, beda dari yang lain dan tidak generik teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman kalau teman-teman ingin memenangkan kontes desain logo di internet. Kemudian kita lanjut, teman-teman harus juga memperhatikan waktu upload ataupun upload yang sesuai itu jam berapa teman-teman. Biasanya sih kalau saya itu uploadnya itu terakhir-terakhiran teman-teman. Karena apa? Karena agar konsep kita tidak dicontek oleh orang lain. Jadi jika orang lain mau mencontek ya atau meniru konsep logo kita, nah caranya itu dengan mengupload di waktu-waktu terakhir atau di waktu-waktu lomba akan ditutup teman-teman. Jadi seperti itu, agar konsep kita itu tidak diplagiat sama orang lain yang mengikuti lomba tersebut teman-teman. Jadi seperti itu ya. Strategi itu termasuk strategi untuk mengikuti sayembara desain logo, baik desain logo lokal ataupun desain logo mancanegara ya. Sama aja ya teman-teman ya strateginya. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, tahap 6 ini adalah biasanya kalau di online ya, teman-teman selalu share logo yang teman-teman buat di sosial media, baik itu Twitter, baik itu Instagram atau di Facebook. Nah teman-teman harus juga memfollow akun yang orang yang menyelenggarakan logo tersebut ya teman-teman. Jadi syarat-syaratnya seperti itu teman-teman. Jadi itu mungkin syarat sekunder ya, atau syarat tambahan agar teman-teman itu mendapatkan informasi ataupun kabar ya seputar lomba yang diadakan, baik itu siapa yang menang ya, kemudian ada update informasi tentang apa ya, kemudian apalagi ya, mungkin ada lomba atau konsep logo yang atau tema logo yang diubah. Jadi teman-teman nanti bisa tahu dari sosial media mereka. Jadi seperti itu teman-teman ya, beberapa tips dan cara atau tahap-tahap mengikuti sayembara desain logo di internet. Silakan jika teman-teman suka video ini, like, dan jangan lupa share video ini sebaik-baiknya ke sosial media kamu ya.
Mungkin saya akhiri cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.